Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi manajemen keuangan Alvan Fariki dari kelas MG301. Lakukan analisis rasio keuangan yang sudah Anda pelajari terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan selama 2 periode atau tahun dari 2020 sampai 2021. Kemudian simpulkan hasil analisis yang Anda lakukan terhadap kinerja perusahaan tersebut. Sumber data laporan keuangan perusahaan wajib melampirkan laporan keuangan yang digunakan saat mengumpulkan tugas. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil dari PT Unilever Indonesia untuk laporan keuangan 2020 sampai 2021. Di sini ada aset, liabilitas, lalu jumlah jumlah liabilitas sampai ekuitas, ada laba juga, ada jumlah penghasilan komprehensif. Laporan keuangan perusahaan mengandung nilai akuntansi yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah sarana untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tentang optimalisasi perusahaan dalam mengelola dan menghasilkan keuntungan yang ada. Dari laporan keuangan inilah berbagai pihak yang berkepentingan dapat memutuskan kebijakan ekonomi. Laporan keuangan terpublikasi ke publik mengandung arti penting dalam menganalisis kondisi perusahaan yang di dalamnya mengandung informasi yang cukup luas tentang tingkat kesehatan suatu perusahaan. Di setiap perusahaan, pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan informasi dari laporan keuangan perusahaan. Angka akuntansi ini akan dianalisis oleh bagian keuangan lebih dahulu, kemudian diserahkan kepada pengambilan kebijakan untuk memutuskan langkah perusahaan ke depannya. Dalam proses menganalisa keuangan, seluruh sektor menjadi pertimbangan manajer dalam memutuskan kebijakan perusahaan ke depannya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, penting untuk mengukur dan menganalisisnya melalui laporan keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan memuat angka-angka akuntansi yang menyajikan informasi kegiatan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memegang peran penting dalam dinamika operasional perusahaan. Karena dari laporan keuangan, para investor akan membuat keputusan terkait penambahan modal atau bahkan mencabut modal yang ada pada perusahaan. Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan yang bermain di pasar modal, karena perusahaan yang menjadi emiten akan diseratkan untuk membuat laporan keuangan tahunan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Penelitian yang dilakukan menjabarkan data keuangan yang ditinjau selama 2 tahun terakhir antara tahun 2020 sampai akhir periode 2021. Melalui data awal berikut, kinerja keuangan PT Unilever Indonesia berdasarkan rasio keuangan likuiditas. Rasio likuiditas adalah pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kemampuan aset lancar yang tersedia di perusahaan untuk menyesuaikan kewajiban jangka pendeknya. Current ratio, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana aktiva lansar pada PT Unilever dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utangnya. Untuk di sini, aktiva lansar pada tahun 2020 adalah 8.826.360, dan untuk 2021 7.642.208. Dan untuk utang lansarnya ada 13.357.536, dan untuk
tahun 2021 12.445.152. Quick ratio yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang jangka pendeknya yang bersifat sewaktu-waktu dengan menggunakan aset lancar seperti kas atau tabungan pada bank. Untuk aktiva lancar dan utang lancar seperti tabel sebelumnya, ada penambahan dalam persediaan di tabel persediaan untuk tahun 2020, persediaan 2020 2.463.104 dan untuk tahun 2021 2.453.871. Kinerja keuangan PT Unilever di Indonesia berdasarkan rasio keuangan solvabilitas. A. Debt to asset ratio merupakan rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Angka itu diperoleh dengan membandingkan total utang dengan total aset. Untuk total utang tahun 2020 15.597.264 dan untuk tahun 2021 14.747.263 dan total aktiva 20.534.632 dan tahun 2021 19.068.532 barang. B. Debt to equity ratio. Rasio ini mengukur dana yang dimiliki perusahaan dengan utang yang dimiliki perusahaan dari permodalan. Tahun 2020 total utang 15.597.264 dan tahun 2021 14.747.263 serta modal 220.534.632 dan tahun 2021 20.649.371. Kinerja keuangan PT Unilever Indonesia berdasarkan rasio keuangan profitabilitas. A. Net profit margin ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan melalui aktivitas penjualan yang dilakukan. Untuk tahun 2020 laba bersih 42.972.474. Untuk tahun 2021 39.545.959. Untuk penjualan 7.163.536. Untuk tahun 2021 5.758.148. B. Return on asset. Rasio ini ingin melihat seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas pengelolaan aset yang dilakukan. Untuk tahun 2020 laba bersih sebelum pajak 9.206.869. Untuk tahun 2021 7.496.592. Untuk total aset 2020 20.534.632. Untuk tahun 2021 19.068.532. Return on equity. Rasio ini mengukur tingkat profit atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan dilihat dari aktivitas pengelolaan modalnya. Tahun 2020 laba bersih setelah pajak 7.163.536. Untuk tahun 2021 7.392.837. Untuk total ekuitas tahun 2020 4.937.368. Untuk tahun 2021 4.321.269. Rasio keuangan, Shureen Ratio. Untuk Shureen Ratio pada tahun 2020
0,66%, untuk tahun 2021 0,61%. Tahun 2021 Cukan Kasih mengalami penurunan sebanyak 0,05%. 0,05 kali dari tahun 2020 sebesar 0,66 kali menjadi 0,61 kali. Yang artinya aktivitas lancar sebesar 0,61 kali utang lancar atau setiap satu utang lancar dijamin oleh 0,61 kali aktivitas lancar. Terjadinya penurunan disebabkan oleh turunnya utang lancar dari 8.828.360 menjadi 7.642.208 dan utang lancar juga mengalami penurunan yang sebelumnya hanya 13.350.536 menjadi 12.445.152. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang signifikan yang berbeda tiap tahunnya. Hal ini bergantung pada laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan tiap tahunnya. Quick ratio pada quick ratio tahun 2020 0,48%, untuk tahun 2021 0,42%. Tahun 2021 quick ratio mengalami penurunan sebanyak 0,06 kali dari tahun 2020 sebesar 0,48 kali menjadi 0,42 kali, yang artinya aktivitas lancar sebesar 0,42 kali utang lancar atau setiap satu untuk lancar dijamin oleh 0,42 kali aktivitas lancar. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang signifikan yang berbeda tiap tahunnya, dengan kenaikan pada tahun 2020 dan penurunan kembali pada tahun 2021. Debt to asset ratio untuk tahun 2020 0,76%, untuk tahun 2021 0,77%. Debt to asset ratio pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 0,01% atau 0,01 kali dari tahun 2020, yaitu sebesar 0,76% atau 0,76 kali menjadi 0,77% atau 0,77 kali. Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya total utang 15.597.264 menjadi 14.747.263, dan total aktiva juga mengalami penurunan dari 20.534.632 menjadi 19.068.532. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan yang signifikan yang berbeda tiap tahunnya. Dapat disimpulkan terjadi kenaikan yang stabil tiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat mengelola keuangan dengan baik dan perusahaan dapat memperoleh pinjaman walaupun tidak memenuhi standar rasio. Pada net profit margin ratio untuk tahun 2020 dan 6%, untuk tahun 2021 6,87%. Net profit margin ratio pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,87 atau 0,87 kali dari tahun 2020, yaitu sebesar 6 kali atau 6% menjadi 6,87 atau 6,87 kali. Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya laba bersih dari 42.972.474 menjadi 39.545.959, dan penjualan juga mengalami penurunan dari 7.163.536 menjadi 5.758.148 dari tahun 2020 sampai 2022. Rasio ini cenderung mengalami kenaikan yang stabil. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan efisiensi atas beban operasional terhadap beban lain-lain. Untuk return on asset pada tahun 2020 0,45%, untuk tahun 2021 0,39%.
Ketentuan aset pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,06% atau 0,06 kali dari tahun 2020, yaitu sebesar 0,45 atau 0,45% untuk menjadi 39% atau 0,39%. Penurunan nilai disebabkan oleh turunnya laba bersih sebelum pajak dari 9.206.869 menjadi 749.592, dan total aset juga mengalami penurunan dari menjadi 20.534.632 menjadi 19.068.532. Dari tahun 2020 sampai 2021, rasio ini cenderung mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini berarti PT Unilever dapat mengelola aset secara produktif, akan tetapi belum dapat dikatakan memenuhi standar rasio. Pada return on equity pada tahun 2020, 1,62%, pada tahun 2021 1,71%. Return on equity pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 0,09% atau 0,09 kali dari tahun 2020, yaitu sebesar 1,62 atau 1,62% menjadi 1,71% atau 1,71 kali. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih setelah pajak 7.163.536 menjadi 7.392.837, dan total ekuitas juga mengalami penurunan menjadi 4.937.368 menjadi 4.321.269. Dari tahun 2020 sampai 2021, rasio ini cenderung mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini berarti perusahaan mampu menyeimbangkan ekuitas yang dimilikinya dalam menghasilkan laba. Kesimpulan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan pada PT Unilever tahun 2020 sampai 2021, maka diperoleh kesimpulan: 1. Hasil perhitungan rasio likuiditas PT Unilever selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Curah rasio memperoleh nilai sebesar 0,66 kali dan 0,61 kali, yang artinya curah rasio pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan. Dan quick ratio memperoleh nilai sebesar 0,48 kali dan 0,42 kali, yang artinya quick ratio pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan. 2. Hasil perhitungan rasio solvabilitas PT Unilever selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Debt to asset ratio memperoleh nilai sebesar 0,76% dan 0,77%, yang artinya debt to asset ratio pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan, dan debt to equity ratio memperoleh nilai sebesar 0,75% dan 0,71%, yang artinya debt to equity ratio pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan. Tidak memenuhi standar rasio keuangan. 3. Hasil perhitungan rasio aktivitas PT Unilever selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2020 dengan tahun 2021. Rasio perputaran persediaan memperoleh nilai sebesar 3,83% dan 4,17%, yang artinya rasio perputaran persediaan pada PT Unilever memenuhi standar rasio keuangan. Rasio perputaran aset tetap memperoleh nilai sebesar 0,80 dan 0,83, yang artinya rasio perputaran aset pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan, dan rasio perputaran aset memperoleh nilai sebesar 0,40% dan 0,53%, yang artinya rasio perputaran
Total aset pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan. Hasil perhitungan rasio profitabilitas selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. A. Net profit margin rasio memperoleh nilai sebesar 6% dan 6,87%, yang artinya net profit margin rasio pada PT Unilever memenuhi standar rasio keuangan. Return on asset memperoleh nilai sebesar 0,45 dan 0,39, yang artinya return on asset pada PT Unilever tidak memenuhi standar rasio keuangan. Dan return on equity memperoleh nilai sebesar 1,62 dan 1,71, yang artinya return on equity pada PT Unilever memenuhi standar rasio keuangan. Tinjauan manajemen keuangan syariah dalam kinerja keuangan PT Unilever yaitu berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan hukum, dan kewajiban menyampaikan amanat telah terrealisasikan baik dari segi perbuatan, baik dan terpuji, serta menyangkut pengelolaan laporan keuangan dan pelaporan keuangan sesuai pada amanah yang ditetapkan yang sesuai dengan prinsip manajemen keuangan. Terima kasih atas presentasi saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Bila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.